pintu. Aduh, cool banget sih anakku. Dan uniknya guru BK bilang gini, kayaknya Pak Nyoman setiap udah di wali kelas pasti ada masalah murid gitu. Nanti Jani gitu deh. Sama Pak Nyoman, kayak gitu selalu dapat masalah aja jadi wali. Nah sekarang Bu Rati gimana? Ada mungkin dilema etika dari 3 kasus ini nanti kita pilih yang mana jadi gini. Sama sih kayak Bu Emita sama Pak Nyoman, anak yang jarang sekolah. Udah Ya. gitu dia pas ujian mau dia sekolah. Ikut dia. Ditanya kan sering cari ke rumah. Guru BK sama wali. Dia itu sering ikut, dia tuh senang menggambel. Dimanapun ada menggambel tuh, ada yang ke pura, nabuh itu dia ikut itu sampai malam, makanya besok paginya enggak bangun. Makanya sering tidak masuk sekolah. Tapi pas ujian sekolah dia mau sekolah. Sekarang udah tamat, dia sekolahnya di sekolah seni, dia rajin sekali sekolahnya. Ya, bisa sebenarnya. Yang unik itu kan biasa itu umum ya artinya masalahnya Bu Rati ya. Kalau Bu Emita sama Bu Sri kan satu sekolah sama saja pasti masalahnya. Enggak, ini sekolah saya waktu di SMP 1 Kerambitan. Kalau di SMP 2 saya belum, kan saya baru di sana. Iya. Kemarin nggak ada sih masalah gitu. Mungkin dari Bu Sri ada pendapat, mungkin ada kasus yang boleh diangkat. Belum bisa banyak berkomentar Pak Nyoman, kepala tiang pusing sekali ini juga sambil rebahan. Oke, kalau gitu. Oke, kalau duduk masih pusing. Oke. Jadi ya. Oke, siapa yang kita ambil kasusnya, Bu Emita, Bu Rati atau kasus saya? Gimana kalau kita Om Pila dulu? Emita kayaknya seru itu. Ya, oke. Kalau menurut Om Pila ya. Seru. Ya. Oke. Gimana Bu Rati? Kasusnya saya karena ekstrim ya. Ya 40 kali, 30 kali. Tapi ini karena isi buat video pornonya ini luar biasa jadinya ini. Isi ada di sana. Sudah masuk berita itu? Tidak sih, hanya saja kan kemarin itu sekolah dengan cepat itu menutup peredarannya itu. Langsung hapus biar nanti kan nggak merambat dia ke ITA. Iya. Oke. Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan. Saya minta bantuan ini, kami minta bantuan. Kita milih satu kasus saja kan Pak Wayan? Ya Pak Nyoman, satu kasus di antara semua teman-teman ini pilih yang mana? Saya setuju, Bu Emita, oke. Oke, Bu Emita. Siap, kasusnya Bu Emita kita ambil. Oke. Kalau yang kasus Pak Nyoman itu gininya unik loh, itu muridnya yang unik. Pak Nyoman sepertinya itu bekas murid saya deh dulu juga sampai kayak gitu guru BK waktu SMP. Oh, tawang betulnya tuh. Ini muanian sing pelih yoto oli masih di Kerambitan Selatan ya pokoknya rumahnya. Kerambitan Utara ya. Oh, berarti beda. Berarti ya, beda nih. Ya. Oh, mungkin SMP 2 dulu, bukan SMP 1 Kerambitan. Ya, oke. Kalau gitu, mulai nah Bu Emita gimana pantasnya kita pakai ini? Kita pakai Canva aja ya. Ya, saya share screen lu Canva ya. Oke, sip. Aduh. Kasus saya lagi gini sebenarnya nih moodnya nggak bagus. Ya. Aduh. Capek banget. Saya masuk kamar murid, udah begitu muridnya nggak mau datang gitu. Lalu Pak Man dapat gitu ya murid-murid yang ini. Nah, saya baru mangkat langsung punya cucu saya. Tapi itulah kita. Nggak diterapkan coachingnya. Nggak diterapkan coachingnya dulu. Gimana coaching? Orang ditutup pintu. Dalam ngomongnya. Begedok orang tua ngedok singidang wali itu ke guru BK singidang ada singidang ngedok gitu. Akhirnya seperti ini.
Itu pun udah dengan strategi tuh ya, udah Iya, logika tuh jalan tuh untuk orang kayak strategi. gitu. Dan pembahasan kita bersama gini intinya, pokoknya kita harus bisa meluruskan anak bersangkutan karena itu adalah murid anak kita kan tidak tahu nanti ke depannya seperti apa dia itu. Kita tidak tahu nanti. Mm-mm. Iya. Kalau Bu Ratih sih kayaknya kan emang udah ketahuan itu dia ya orang dia tuh nggak minat ya dia sama pelajaran yang lain. Iya. Seni, kalau urin ke Iya. seni maro Seni yo ya nomor ada ya. 1 dia tuh sana. Oh, sekarang di sekolah seni karena itu hal yang dia senengin, ya Iya. jelas dia rajin. Rajin dia. Iya. 2 gitu Bu Artinya Emita. dia Senang otomotif, sekarang dia masuk di STM, apa namanya, SMK apa namanya. Sekarang dia yang tanya kakaknya dulu, anak didik juga. Sekarang dia rajin Bu sekolah adik saya gitu dia. oh gitu. Ya, mungkin itu ya minat dan bakat itu ya mungkin ya. Iya, Iya. dan itu sih udah jelas dia tahu jati dirinya kan, jati Oh diri. iya. Tapi sih Ya, dia tahu. kalau misalnya kalau yang kasusnya Pak Nyoman tuh itu orang tuanya bermasalah nggak sih? Enggak, orang tuanya itu tidak mau memaksa anaknya, dia diam-diam saja. Oh, Jadi sampai gini dan bantah. uniknya nah, yang paling unik tahu nggak? Sudah kita bantu itu yang bersangkutan itu sampai akhirnya dia ujian praktek, tapi dengan skema yang berbeda. Terakhir tahu nggak? Oh, Woi, graduation pertama kali pakai jas, tek, kita pakai jas pakai apa namanya tuh dasi. Semangat. udah tamat berarti ini ya. Udah tahu mas. Aduh. Kasihan soalnya dari kelas 1 tidak pernah punya masalah. Mm-mm. Itu yang kita. Kenapa Saya dia ngirim dia pesan ke sama grup ya. temennya? Man dia orangnya gitu diam aja. Sing tan megai sing tunian kini timpal sing maya en tugas tuh kemang pies sing diam aja kita keren pokoknya. Makanya dia aja gitu. Saya paling takut sama orang diam daripada orang yang banyak omong. Ngomong. Iya lo orang diam tuh nggak bisa diprediksi. Wayan ujang yang kini adi sing masuk. Saya kolok ini apa? Yang bisa ngomong biasa. Iya, ngomong. Apa Ya. bahasa ya Ben yang nggak komunikasi ya. Yang nak biasa ulang kelas 1 gua tawang ulang kelas 1 ajahin. Iya, agak sih nulen. Yang lainnya ada dulu yang sampai gini memutuskan untuk dia selesai, tahu-tahu besoknya lagi kembali, gitu. Dan Udah masuk. tak share ya linknya ya. Ya, Grup Bu. Ya di grup gini, grup kelompok 11. Kelompok CGP angkatan 11. ya oke. Iya. Siap, kita mulai ya. Kita waktunya jam 20, berarti sampai jam 21 berarti ini ya. Oke. Oke, sip. Nanti bantu ketik gini aja deh, kita diskusi dulu ya. Ya, Ini gininya anggota kelompoknya saya bikin dulu deh. ya oke. Ruang kolaborasi. Bu Emita punya panduan pertanyaannya tadi Bu Emita? Di gini ada di LMS, Bu. LMS. Ada kok sama checklistnya itu juga dibagiin. Itu di download Iya. dulu. Ruang kolaborasi. Modul 3.1. Sebentar lagi selesai. Saya maunya ikut di CGP angkatan 10. CGP angkatan 10 apanya, Bu? Kan yang hasil karya dia udah tanggal 26. Ibu Oh, mau tanggal datang ke sana gitu? Enggak, mau ikut kan biar cepat selesai. Hah, mau ikut? Maksudnya gimana, Bu? Biar cepat selesai. Oh, maksudnya Ibu mau jadi selundupan di sana gitu ya. CGP Iya. selundupan, Ibu. Ada Pak PP loh, Pak Kak Surya ini Bu Ratihnya mau gini, Kak. Laporkan Bu Ratih. Ada CGP selundupan. Selundupan ada maksudnya.
fotonya Bu Ratih, terus Pak Supar. Oh, belum ada kopernya ya? Saya buat kopernya dulu. Ini saya bikin cover nih. Oh, kopernya? Oh iya. Pak Man bikin isi aja dulu ya. Isi ya, oke. Pikirkan isi. Saya bikin cover. Oh, ini nih. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus? Paradigma. Aduh, dang dong. Berarti kasusnya Bu, nih Wayan Ratih Puspadewi, Bu. iya, nyambungnya Bu Emita ya. Ya. Sebenarnya kita itu lebih ke berdasarkan pada rasa peduli, kebenaran lawan rasa peduli sebenarnya kita. Ketabungan karma kita ini. Iya loh. Ya. Rasa peduli. Sama kayak kasus tahu nggak yang gitu tuh, yang murid sama gurunya tuh loh, yang di Gorontalo tuh, Ya itu udah. video porno tuh. Kalau itu kan ya ada aja ya, gimana lagi, namanya juga manusia kan gitu. Kalau ekstrimnya yang kayak di Pak Anas itu yang bawa parang itu di NTT udah sering itu saya temukan itu. Oh ya, Makanya saya dapat kesimpulan kayak kemarin itu di LMS kayak gitu jadinya. Karena itu yang terbaik kalau di daerah timur. Dia Pak saya belum sampai sana. Jadi anaknya itu kita harus berkesepakatan baik atau kita punya yang namanya gini. Kayak kita itu ya ngasihlah dispensasi kepada anak itu. Tapi kalau memang mereka mata pencarian mereka itu makan mereka itu kan 5 kebutuhan dasar itu. Ya. Ya. 5 kebutuhan dasar. Ya. Nggak bisa dipungkiri itu udah biasa kalau memang sampai apa namanya itu kita itu belajar untuk jadi bijak ya kita harus benar-benar bijak itu. Pak Mandi mana aja NTT dulu ya? Ya pernah di NTT di Nusa Tenggara Di Timur. daerah mana? Daerah ada ya di bagian perbatasan. Di perbatasan Alor. Oh di Alor ya. Sama siapa di sana Pak Man? Yang kalau dari Undiksanya ada dari biologi? Biologi, aduh saya apa ya ini fisika ada ya. Ada ininya saya dulu teman kerja saya Wisarya namanya dia di Alor kayaknya. Tapi sekarang dia udah pindah ke SMP 60-an. Tapi bagusnya kalau di daerah sana itu anak-anaknya itu loh bagus sekali. Jauh sekali gininya apa namanya perbedaan dengan kalau saya pakai analisis perbedaan dengan sini. Artinya mereka itu memang benar-benar penurut, baik. Tapi kasus mereka ya tingkat ekonomi itu yang menyebabkan biasanya. Tapi anak-anak di sana kalau sudah memang benar-benar pintar ya luar biasa pintar gitu. Oh gitu. Iya. Di sana kalau di Alor tuh gini nggak ya
ras-rasnya tuh kayak orang-orang Flores tuh ya muka-mukanya. Ya, memang mereka gini Melanesia kalau dilihat. Melanesia. Melanesia gitu. Indonesia artinya mereka kan bagian daripada ini dulu yang bagian timurnya itu pokoknya kan ada 3 Proto Melayu, Lito Melayu, Melanesia itu Melanesia mereka biasanya. Oh. Bahkan ada sebuah tradisi di sana tentang ayam jantan dan ayam timur. Jadi Timur Leste dan Alor itu merupakan bagian dari satuan dulunya. Oh, mereka satu kesatuan. Ya, ya, satu kesatuan mereka. Karena satu dibatasi pulau sedikit, di udah laut 2 jam itu. Wih, berarti Pak Man jauh dulu gini ya, numpang-numpang gini tuh ya, kapal tuh ya. Ya, 8 jam lewat laut. Oleng di laut pernah tenggelam kapalnya, kami nggak tenggelam. Masa sih ya? Namanya yang tenggelam. Ya, kapalnya tenggelam, nama kami ditulis di sana, kapal itu tenggelam, kami pakai kapal yang lain. Oh gitu. Oh, udah menyelamatkan diri berarti ya? Ya, itu teman kami nulis nama-nama kami semua di sana di kapal itu. Kan biasa itu stabilo di kapal-kapal itu yang tenggelam, gitu. bukan kami yang tenggelam. Iya ampun, Mi, jadi Sano. Pasti udah gini ya. Mabel. Makanya hidup mati itu asah. Oh, pasti udah panik ortunya Pak Nyomannya waktu itu ya. Ya. Gimana panik? Sinyal nggak ada, gimana nelpon? Oh ya ampun, gitu resikonya no. Kenapa Pak Nyoman nggak pakai plane aja? Iya di Alor ya nggak ada bandara di sana. Ya ampun. Nggak ada bandara, tapi untuk ke desa itu harus pakai gini, kita motor. Pak Nyoman daftar checklist di mana, ditaruh di halaman mana? Apa? Daftar checklist itu isi. Checklistnya itu rasanya isi juga. Saya bikin kasus saya nih, saya ngetik kasus saya di mana nih Pak Mat? Itu di sebelahnya. Sebelah kanannya ini yang Pak Man tulis nih. Yang ini kan kita pilihan kasusnya, sumber kasusnya itu dari kasus Bu Emita. Sumber studi kan ini. Sumber studi kasusnya. Maaf ya, jadi mengumbar aib no kalau gini nih. Bukan, kita bukan mengumbar aib ini, memang kita harus di sini karena kita akan menjadi pemimpin pelajaran, wajar ini. Ya no. Ya wajar itu. Nanti dimarah aku sama mantan capsekku, udah dia baik lagi mau diwawancarai. Enggak, bukan itu. Malah dari sinilah kita belajar bagaimana cara mengambil putusan yang bertanggung jawab. Oke. Ya. Oke. Silahkan ada tulis malu ininya. Bu Rate, halo. Ya. Bantu analisis kasusnya ya, yang menggunakan 4 paradigma dan ininya ya. Di mana saya ngetik nih Pak Man? Apanya? Tujuan P5. Ya, itu di tujuan P5 itu di kasusnya. Nih ya, di sini saya ngetik kasus ya. Ya, di sana ada. Oke. Sebut saja Remon. Remon berpacaran dengan Mawar. Sebut saja dia Mawar. Pakai nama samaran aja. Nanti kasusnya yang bikin video itu diangkat juga Bu Emita? Pakai juga. Pakai aja sih. Iya. Biar ada gimmicknya. Seru nih, ada video porno no gitu. Buat video porno dia nih. Aduh, bersyukur banget aku no ini webinarnya tuh ya banyak yang bilang suksema nih.
Bagus Artinya itu tidak ya. bermasalah sertifikatnya. Biasanya kendalanya di sertifikat. Isinya saya suka itu. Udah gini Bu Emita. Siapanya? Sertifikatnya udah ya, udah Ini keluar. maunya Maksudnya di email masing-masing udah saya kirim ya gininya linknya. email. Belum ngecek. Ya nanti aja. Aman Bu, yang penting udah ada kode unik. Kok sama? Kode uniknya bener Bu Emita? Benar, sama-sama kok. Oh, Itu pantesan menunjukkan ya. gini. Biar gampang ngerumusnya Bu. Saya kan nggak bisa masukin filenya itu. Maka Heeh. menyerap. Kan. Sama mau nanti ya gininya nomor uniknya gitu dia. Saya kira karena pakai nomor HP temen gitu. Begitu. Mau dia keluar Bu? Mau, tapi kan pakai Ya. emailnya saya gitu. Ya. Nanti masukin email ini pakai waktu daftar ya, biar langsung keluar sertifikat. Ya. Apa namanya itu saya suka gininya, apa namanya Temanya. materinya saya suka. Oh. Pas sekali itu ya jadinya tahu dikit masalah ini hukum. Perlindungan anak. Ya. Nanti Bu Imita nggak boleh ya tidur sama anaknya sendiri ya, kena hukum 6 tahun. Ya, no. Nanti di penjara 6 tahun meskipun suka sama suka. Baru saya tahu juga ada gininya. Ada kan. Bu Rati juga nggak boleh ya Bu Rati. Itu jadi Bu menangani Rati masalah. nih ngesengnya webinarnya Pak Man. Oh, sini. Ya. Yang di Pak Nangga tuh bertanya, iya Pak Nangga selalu aktif gitu. Saya nggak nyangka juga kan waktu saya nge-share tuh cuma ada yang ngasih respon like gitu kan, itu pun kan dari kita aja. Nggak taunya Pak Nangga muncul dia gitu. Untung ada ya, dia bertanya ya Bu Emita ya. Iya, ternyata dia muncul karena dia bertanya. Hebat ya, pertanyaannya juga bagus. Pas Iya. sekali. Jujur saya nggak tahu apa yang ditanyain Pak Nangga. Saya waktu itu otak saya tuh udah gini. Saya mikirin co-hostnya saya. Soalnya itu make kayak apa ya? Kayak main algoritma aja kalau Zoom gini itu. Kalau ini kemana dia kelihatan, kalau kita gini kemana kelihatan gitu. Ke TV apa suaranya kemana gitu. Harus ada tukang tendang juga ya. Ya ada tukang kicknya. Udah kemarin tukang kicknya malahan len-len. Ya saya yang nge-kick jadinya. Tukang tendang ada. Tukang balas chat ada. Audio kayak itu. Banyak Pak Man. Saya di depan jadi host. Lagi saya dengar suara ini kan saya pakai headset tuh juga. Ya tapi overall ini gini sih kemarin kualitas gininya bagus sih suaranya. Ada alat tambahan soalnya. Bagus kok, bagus ininya. Dan saya lebih senang lagi pas saya kan sampai akhir tuh peserta Zoom-nya masih 200-an. Kemarin waktu di Pusaka belum selesai udah 68 orang aja di room. Padahal beli roomnya tuh 1.000 orang. Saya setia Bu Emita sampai terakhir. Iya Bu. Bagus ininya, temanya bagus. Kan itu yang menjadi ini harus memang kita pentingkan gitu. Iya. Ya. Perlindungan anak. Duh siapa nih namanya ya? Alex saja deh, Alex. Alex seorang. Di salah satu sekolah negeri saya gituin aja ya. Iya, bisa. Kalau murid saya pernah ada salah satu itu beberapa tahun lalu tuh ya. Dia punya sakit unik ini. Sakit apa? Ya sakit unik dia, benar saya nggak bohong. Itu dia nggak sekolah sampai 1 bulan itu. Sudah mau
Jadi apa namanya itu menandatangani surat berhenti, sudah mau berhenti gitu, tapi tahu-tahu kakeknya datang minta bantuan, soalnya masih sedikit ini waktunya itu, masih mau tamat ini gitu. Dia ternyata kesisipan ternyata. Oh, kunis kalau lah kuangat ini. Pak Wah, Man, ini template-nya kecil nak gininya. Saya nggak bisa menghapus. Saya coba ganti template tuh Pak Man ya. ya ya, Mm-mm. kesisipan dia, anak Kesisipan di mana? Di pengkolan. enggak di dealer. Di dealer. Maksudnya apa itu? Yang bersangkutan itu minta ninja. Aduh, yang terus yang masuk-masuk. Aduh. Ya benar sih. Bersangkutan di dealer. Kesisipan di dealer ninja tuh di bypass ke bypass saja yo sing mobil kesisipan. Ya beli aja ninja loh ya langsung rajin masuk. Oh gitu. Ternyata kakeknya Maris sudah ngadep tanah. Aduh. Aduh, cucu nih kesisipannya Pak Man. Dari dalam nah, tapi itulah kita. Iya, no. Masalah pribadi sih jadinya ya ke sekolah. Ya. Oke, paradigma apa yang kamu gunakan dalam studi ini? Jadi masalah, oke silahkan dah ketik dulu. Saya yang ini ya. Oke, berarti sudah ya. Tabelnya, analisisnya. Ya. Kok gitu ya jadinya Pak Nyoman? Coba diginiin dulu. Cek aja dulu. Ngomong-ngomong ada lagi tau. Mungkin tapi kasusnya ini ditutup ya. Di Tabanan nih. Ya. Incest tau Pak. Incest. Bapaknya itu nidurin ini anaknya tuh nidurin ini pokoknya salah satu sekolah di SMP di Tabanan. Oh, Terus yang diperkosa sama bapak kandungnya tahu. memek. Habis itu yang pamannya ikut juga, pamannya kan satu gitu. Terus sekarang gini bapaknya tuh di penjara. Ya. Banyak kejadian kayak gitu. Itu udah kita risiko kita. Kok nggak bisa Saya ya Pak kaget Nyoman? juga. Tabelnya itu. Mana Coba mungkin di Coba cek tabelnya Bu Ratih ya, itu di-download dulu. Ya udah yang download, yang tempel. Kecil dia Bu Emita. Oh gitu, Tulisan. Google Doc kali ya, apa di Google Doc-in aja ya, kayak Bu Mary itu dulu presentasi. Google Doc. Oh, Pak Nyoman, Pak. Bukti saya kok. Google Doc. Lalu. ya. Itu buat ke Google Doc. Enggak sih, kalau gini semuanya harus Google Doc nih. Ya. Atau gini aja dulu, nih presentasinya kita buat. Presentasinya kita buat, habis itu tabelnya itu baru gini. Tabelnya juga diisi dulu. Habis itu nanti semuanya bawa ke Google Doc. Masih ada waktu nih 30 menit lagi loh. Pasti ada ya. Oke. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ya bisa. Itu salah satu paradigma dari Pak Nyoman. Alex tergolong anak yang Caranya. Membuat salah satu prinsip. Ya, ini maksudnya sih. saya harus bercerita nih. Berdasarkan hasil 7 berarti
Apa tuh? Oke, ini celutukan sih. Nilai yang bertentangan tentukan sedang. Satu semester tuh berapa hari? Eh, 80 lah anggap ya. ya, 180 hari. Kalau minggu efektifnya berapa? Yang saya ingat tuh dia izin 17 kali, sakitnya ini dah ngarang dikit jadinya nih. Nggak masalah. Singnya di sini buat deh. Iya, kalau digedein gini habis gininya, Pak. Kecuali Habis kita tuh. kini cara bagi ya. Ini kan ada pitu nih. Tiga, 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 empat pakai. 3 dan 4 Guru pakai. BK kelas sudah beberapa kali. 3 dan 4 pakai. Berarti nanti untuk 9 langkah itu diuraikan lagi gitu ya Pak Nyoman? Gini kan sesuai instruksi LMS saja. Oh nih kan yang ini aja tabel aja gitu. Itu kan gini anu tuh Pak. Lebih Ganti orang. kasus. Sehingga ya nak. Coba ke keneng lah nah. Tahapan pengambilan dan pengujian apakah telah tepat atau cara anu. Ini kan cara murah deh. Pengalan pen screen pen kan ya. Hah? Pakai neng ya. Kan ini kan ya dan tidak kan nih. Putar biasa. Pen screen dia ke manual atas yang ini. Foto. Itu aja caranya. Panggil kayak ini. Nanti dijelaskan aja maksud dia tuh ingin, tidak ada ingin gitu. Nyelasan gitu lumayan sih. Ini cuma 9 langkah tuh. Siapa yang terlibat, nilai yang bertentangan. Fakta yang pengajuan benar atau salah. Lalu kalangan bayangan. Aduh, mantap. Kan cuma ini kan checklist kan ya berarti. Iya, nanti saya ada ya, ya daftar checklistnya ya. Tidak ada. Sertifikasi yang tidak ada. Ada. Memuat salah satu penerima ada, itu kan jelaskan kan maksudnya. Manakah? Muat salah satu paradigma. Pak Teton kan Mbak paradigmanya. Pak itu Pak. Berarti itu keadilan. Identik sama paradigma apa jadinya itu Mita? Ada 4 itu. Itu keadilan lawan rasa bersalah.
rasa kasihan. Rasa kasihan, oh. Oh iya ya, oke. Sama lagi satu jangka pendek dan jangka panjang. Ya, Dua berarti ya paradigma yang paling muncul itu ya. ya yang paling muncul jangka pendek sama lawan jangka panjang dah. Iya. Memang serba susah itu kalau memang kita itu. Jengken ya orahan. En sing pedalam nak iya murid. En sing bang, wah masih jangka pendek. Jangka pendek kawan jangka panjang. Pak Nyoman ketik langsung ya? Oh ya, langsung. Artinya ada dua yang paling menonjol itu kan nanti disebutkan di sini. Begitu dijelaskan itu maksudnya rasa keadilan rasa bersalah itu gimana. Tak langsung dijelaskan Pak Nyoman. Bisa langsung dijelaskan kalau memang ada ini ya. Coba nanti pengalamannya Bu Rake dia tambah di bawah jangka pendek lawan jangka panjangnya. Saya di jangka keadilan rasa kasihan ya. Oke. Kalau pindah bersyarat itu mempengaruhi ini nggak ya? Akreditasi. Pindah bersyarat mempengaruhi akreditasi. Kalau misalnya ada murid tidak naik kelas gitu loh, nggak naik kelas, habis itu disarankan untuk pindah bersyarat, pindah tetapi ke sekolah lain. Emangnya kalau ada murid yang nggak naik pengaruh akreditasi sekolah ya? Yang saya nggak tahu. Ini caranya ya. Memang keadaannya kita kan sering sekali yang namanya itu permasalahan mungkin tidak hanya di sekolah ini aja tapi di sekolah banyak sekolah yaitu adalah kita sering tidak paham tentang aturan itu bagaimana untuk mengatasinya itu masalah-masalah anak-anak itu kan gitu masalah. Yang seandainya ya dengan kondisi ya pindah bersyarat berarti artinya ya sebuah dinaikkan gitu. Kalau sudah dinaikkan berarti anak tersebut kan tidak ada hubungan dengan akreditasi nanti gitu. Ya, itu dah. Ya. Ngerti juga. Ya udah saya ceritakan gini. Guru yang mengajar di kelas les sesuai dengan peraturan sekolah untuk murid
sesuai dengan peraturan sekolah yang telah disepakati. Tuh kayaknya siapa bunyi tuh ya? Saya empati. Berarti masalahnya nak jenik ini ya masalah keluarga berarti ya. Salah keluarga. Oh. Ya oke, satu apa namanya regulasi yang mengatur masalah anak itu tidak naik-naikkan itu kalau banyak alfanya apa namanya ya aturan. Kalau di buku satu ada itu apa namanya itu saya lupa itu. Jukdis. Nggak tahu nggak buku-buku tuh no apa tuh buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 tuh. Buku satu itu berkaitan dengan kurikulum. Buku satu berkaitan dengan kurikulum, buku 2 itu berkaitan dengan Siswaan. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Buku 3 itu tentang PKB, misalnya buku 4 tentang pengembangan diri, itu misalnya nggak salah. Oh yang gini tuh ya kayak apa namanya tuh? Apa tuh namanya tuh tim apa namanya tuh kalau di sekolah tuh yang gitu-gitu tuh? Tim pengembangan sekolah, TPS. Ah iya pengembang. Nama kepala sekolah. Prinsip. Udah ya ini udah terus.
Rasanya 3 prinsip penyelesaian dilema itu berpikir berbasis rasa peduli jadinya ya. 3 3 prinsip. ah, 3 prinsipnya itu pengambilan keputusannya berdasarkan rasa peduli. Ya, rasa peduli karena dia tuh masih punya masa depan gitu loh. Iya. Pak Man yang mana? Dipakai covernya nih. Saya udah buat cover. Pak Man lagi sih cover. Oh, itu maunya dibuat di awal. Oh, benar ya? Anggota kelompok itu yang di maunya. Oh, Ya satu aja ya, biar gak ribet ya. oh gitu. Ya, ini aja dah. Hmm, Oke. Ini kurang geser nih. Ini tak geser lu nih. Ibu Emita lagi satu. Apa ini kah? Di nama kelompoknya. Kelompok UTS. Nama kelompok. Oh iya, lupa. Pantesan kok gini. Lupa lo kok digeser lagi. Sekolah Negeri Kabupaten Tabanan, Alex tergolong anak yang sering yang tidak masuk sekolah berdasarkan hasil bantuan guru BK dan guru kelas. Salah satu semester yang itu tanpa keterangan 30 kali, jadi dibahasnya 10 kali. Guru BK dan guru kelas sudah beberapa kali melakukan tindakan ke rumah Alex, namun tidak ada perubahan dari diri Alex. Alex diterima melalui broken home dan hanya tinggal bersama kakek rumahnya. Juga diketahui memiliki seorang kasih yang juga salah satu dan sering melihat warawiri di jalan bersama kekasihnya. Sampai suatu ketika Alex diketahui membuat video mesum bersama kekasihnya. Memeh. Berarti kita fokus ke masalah yang mana ini sekarang? Yang itu tuh. Bungai video mesum, sing ten masuk, naik ana masih gitu. Tentang polemik keputusannya itu kan tuh harus Jangan dianalisis. diketahui. Diindikasi, jangan diketahui, diindikasi. Orang udah kenyataan dia bikin Pak Man, nggak indikasi jadinya. Tapi bahasa hukumnya kan gitu, diindikasi. Orang jelas-jelas tuh mukanya dia sama pacarnya yang kelihatan. Kan diketahui itu kan sudah keputusan hukum itu, artinya diindikasi itu. Ini kan kasus Pak Man, bukan kita tuh ke ranah hukum, bukan di pengadilan ini. Guru ya. Kalau guru yang mengajar di kelas Ale itu rasanya katanya guru nanti disalahkan keputusan dari apa namanya dia bilang. Coba dikaji deh. Guru yang mengajar kelasnya menyapir adik ini tidak di kelas tidak punya nilai. Bagaimana? Nyoman Suparyarto. Ini kan tadi udah huruf kapital semua. Ini waktu keputusan Dewan Guru itu berdasarkan rapat Dewan Guru ya? Pas rapat Dewan Guru. Rapat Dewan Guru. Jadi Ini huruf kecil ya gurunya. Kasus Alex, si anak
kolong. Kasus Alex si bocah tengik gitu judulnya ya. Kasus Alex di ular piton. Kasus Alex si ini. Si tukang penambang pasir. Sekarang yang mana yang Aleknya yang bikin video mesum atau apa caranya? Ambigu kali. Intinya gini, boseng tehen masuk ngai video mesum gitu. Menaikan masih apa yang menjadi gini kepala Iya. sekolahnya tuh gitu. Yang pertama itu pasti permasalahannya itu pada ini. Bu Sri, Bu Sri, Bu Rati, halo. Iya. Iya. Apa namanya itu? Yang bagian terakhir tolong dijawab juga ya. Nanti saya tambahkan di sana. Iya. Iya, ya. Iya, ya. Bagian terakhir tuh yang mana? Yang tahapan pengambilan pengujian sismaka, masihkah pertanyaan lanjutan dan benar apakah pilihan pengambilan tersebut tepat? Itu aja. Ini daftar checklist. Iya. Ya, itu juga. Saya ngisi aja nih checklistnya ya. Ya, nanti dari 8 checklist itu baru isinin tambahin di gininya itu, materi-materinya itu. Materinya Bu Ratih itu maksudnya? Ya, materi-materi yang di sana itu yang ada. Itu. Oh ya. Lalu tahapan yang ini apa nih? Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kalau menurut hati nurani saya tidak tepat. Pertama, pertentangan antara benar lawan benar sebenarnya ini Bu Emita. Soalnya gini, ada kenyataan itu saya dapat konsultasi sama apa namanya tuh prasekolah itu ada apakah di BK datanya dia itu sudah ada nggak, sudah sering nggak? Kalau memang tidak lengkap itu yang berbahaya. Itu pertimbangan prasekolahnya biasanya. Artinya berapa kali dia kunjungan, berapa gininya, apa namanya tuh bukunya itu buku kunjungan sekolah berapa gininya kali, berapa ketemuan orang tua, berapa kali orang tua sudah ke sekolah, itu apakah sudah ada di sana? Udah. Udah ada, apakah sudah efektif dilakukan? Karena kenyataannya itu kan biasanya di setengah semester itu kalau memang dia sudah masalah itu udah pantasnya bisa dipindahkan ataupun bagaimana itu. Biasanya itu yang kurang, makanya kadang kepala sekolah itu tidak mau ngambil risiko. Ya sih bisa jadi. Itu makanya itu jadi jawabannya. Apakah bisa benar si Alek itu tidak dinaikkan dan benar juga si Alek dinaikkan. Alasannya kenapa? Itu isinya nanti. Iya. Ya sih. Iya. Bukunya si guru BK tuh ya juga. Ya, itu yang paling penting. Kalau itu udah gini, makanya pernah kelas satu, saya juga pernah kelas sekolah gini, punya kelas sekolah lain itu, dia mengatakan gini, dia ditelepon, hati-hati mengambil keputusan. Kata-kata itu aja ada, hati-hati mengambil keputusan. Udah ada kita tahu, lihat dulu di bawah gimana, sudah lengkap nggak, apakah guru semua tidak ngasih nilai, mana daftar nilainya, bagaimana ininya, mana putunnya dia tidak masuk, mana ininya, banyak sekali itu nanti. Oh iya, buat tagihin ya administrasi ya. Cari aman berarti. Ya, itu yang menjadi permasalahan biasanya. Itu yang sering. Cuma dijawab tepat kan belum gitu aja Pak Yaman. Yang mana? Yang terakhir. Coba bagian LMS-nya dilihat listnya itu. Tidak ada itu aja. Enggak, katanya di halaman terakhir Pak Yaman bilang tuh apa?
Ini tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjut dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan itu tepat? Itu maksud Pak Nyaman. Ya, yang tadi itu udah. Kalau bagi saya itu udah tepat pilihan dari prasekolah itu, karena dia sudah tahu bahwa di apa namanya keadaannya si Alek ini, dia kan di semester berapa nih kejadiannya kan semester akhir atau mau naik kelas. Nah, belum juga melihat datanya mereka dia itu gimana gitu. Yuk, kita sama-sama ini nggak konsen malah saya. Iya sih, udah tepat, ya udah tepat juga kan gitu. Sebelum Iya, kita itu memindahkan kan gitu ya dari pengalamannya Pak Nyoman, mengambil keputusan itu kan ada keputusan paling fatal itu. iya. Murid itu tidak naik kelas atau dia itu naik bersyarat. Naik bersyarat tuh syaratnya tuh kan dia harus pindah ya, pindah ke sekolah yang memang itu grade-nya lebih rendah kan gitu. Hmm, Dan untuk memindahkan memang dibutuhkan berbagai macam bukti harus gitu ya Pak Nyoman ya. iya, Artinya itu tepat juga gitu ya, iya. tepat tuh dia dinaikin dan tetap ada di sekolah itu kan gitu. Iya, tapi dinaikin direkomendasikan kepada sekolah lain gitu. Pas wali semester akhir itu kan semester akhir atau di semester 2 biasanya Ya, kejadian. jadi kita tuh kayak gini ini jadinya lebih ngegali kasusnya dia lebih ngegali gini sekolah lebih dalam sih nih ya jadinya. Artinya Iya, kan juga gini dong. Kepala sekolahnya itu selama ini kan mungkin menugaskan guru BK-nya untuk ya coba terus kunjungan, kunjungan, kunjungan terus sampai terus sekarang di akhir semester. Sebenarnya sih dia dari semester 1 aja ya kayak udah kayak gitu dia dari kelas kelas 7 dia masih normal sekolahnya. Kelas 8 itu udah gini dia, sering udah selesai. alpat. Iya, Tapi nggak ada gini apa mungkin itu udah seharusnya kan mungkin kepala sekolah tuh pas di tengah semester ya dia sudah mengambil tindakan kayak gitu kan. ya harus. Udah seperti itu biasanya di akhir biasanya masalah. Kenapa tidak di setengah semester aja ditangani? Mungkin untuk menghindari itu kan gitu jadinya ya. Yang satu biasanya saat kita, kan banyak kegiatan kepala sekolah, kegiatan gini tuh kadang maaf ya ada berapa guru atau guru BK itu tidak gini dia laporan terus perkembangan kasus akhirnya tidak tahu jadinya kepala sekolah tentang masalah itu gitu. Tahu-tahu di akhir, tadi ini kayaknya gitu kan terkejut dia. Kalau memang Hmm, dia sudah lengkap semuanya dari bukti, dari foto, daripada di sini berani kok tidak naikkan kelas kalau keadaannya seperti itu. Tapi alternatif terakhir itu ya, alternatif terakhir oke. karena fungsi kita kan memang itu sebagai guru Mm-mm. kodrat anak menuju ya Iya. memang Nah, dilema memang yang ini kan jangka panjang, jangka pendeknya, bener nggak gini ya? Jangka ya, panjangnya terkait masa Hmm. depan anak gitu. Benar ya Bu Intan? wajar terkait dengan masa Terus depan jangka anak. panjangnya tuh juga gini, untuk kemungkinan nanti bisa meniru gitu loh murid yang lain tuh, ah yo kan, ane gitu-gitu yang parah kan, naik Hmm, ane. Masa ragu ane kene-kene sing naik ane gitu bisa kan, juga jangka ya panjang. Gimana konsekuensinya gininya tuh? konsekuensinya itu adalah peniruan gitu tambahin di sana jangka panjangnya selain itu adalah peniruan dari gini jadinya individu lawan kelompok jadinya begitu. Muncul dah gini baru dah tuh individu lawan kelompok lagi gitu. Ya, Ada yang muncul tuh. Berarti jangka pendek, jangka panjangnya ini jangka panjangnya benar sudah benar tentang itu masa ya, depan, jangka ya, pendeknya tentang disiplin gitu, penerapan disiplin benar itu. ya. Disiplin. Oh iya, Berarti berarti yang nambah, saya bilang tuh jangka pendek ya. berarti nambah lagi Bu Mita ya gitunya. Hmm. Hmm. 3 Ya, ya. gitunya. Ya, tambah di slide. Ini udah nih ya.
Kok nggak orang tuanya bawa parah ke sekolah ya? Iya, dia udah nggak punya orang tua. Wah, saya nggak punya orang tua ini. Kan broken home gini. Apa saya perlu pertegas broken home-nya tuh ya? Ya harus. Bapaknya nyentane, ibunya kawin lagi gitu. Masalah berat. Boleh, boleh. Oh, Nanti aja di gininya di kalau diskusi. ada yang nanya ya di Iya. diskusinya tuh. Ini biar memantik gininya audiens juga kan. Iya. Prinsip yang paling mendasar dari keputusan yang diambil setelah seperti lagi 6 menit ya. 25 detik. Ya. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan? Berarti prinsip yang mendasar. Saya belum pikiran ini. Gitu. Oh, rasa peduli kan itu ya? Rasa peduli yakni terkait dengan masa depan si Alex. Gitu ya, kan? Ya. Saya mana nih jawab ya tahapan pengambilan pengujian. Saya ngisi centang nih ya. Bisa. Kok contreng sih A atau TA gitu kan. Memuat 9 langkah pengujian, ya? 9 langkahnya itu. Ke-9-nya itu memuat? Iya dong kan? Pasti pengambilan keputusan harus pakai 9 itu. Ya, karena harus pakai 9 langkah itu. Saya belum tahu loh apa bagiannya, ntar baca dulu nih. Malam. Apa dijabarkan itu ya? Malam kelompok 3. Ya. Ya nanti jam 9 kembali ke Remuda Maya. Ya. Jam 9. Halo kelompok 3. Ya Pak. Iya Pak Man. Ya nanti jam 9 ya kembali ke main room. Ya. Masih waktu lagi 5 menit. Ini memuat hal-hal menarik nggak? Ya, memuat hal menarik. Tanyain langsung sama kepala sekolahnya. Yuk Pak Man nih pas wawancara. Bisa. Kan Selasa kita ruko lagi. BTW tadi kok nggak ada ice breaking ya? Hasil penugasan masing-masing anggota telah ditetapkan sebelum tenggat waktu.
Ya. Setiap anggota telah menyepakati paradigma ada. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Hasil pengeditan terakhir ada apa tidak ada nih? Telah dilakukan masing-masing anggota. Apa jawab nih, ada apa tidak ada? Ada aja dulu buat kok saya berpikir kayak gini ya Mida ya. Gimana? Artinya ini kan ada checklist nih. Checklist ini digunakan oleh kelompok lain terhadap kita tentang analisis kasus kita itu. Tadi dulu saya coba lihat ada tadi ininya. Ya, Sempat ada itu petunjuknya, bentar ya. Cek ya, dulu. ya. Itu dah. Mari kita budayakan literasi. Tapi soal-soal itu kan udah kita jawab itu. Sekarang 9 langkah itu tidak gampang itu. Menggali nilai yang sering bertentangan, gali dulu nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta di situasi ini, benar-benar salah. Kayaknya bisa deh, udah ada gini tuh. Dijabarkan itu, dijabarkan, Ya, itu dibuat itu. mau ya di LMS tugasnya itu beda lagi gitu. Oh, ini untuk mempermudah tugas kelompok dan memastikan unsur utama itu aja, checklistnya AAA aja dulu buat ya. Ya. Bu Rati juga berpikir sama ya? Iya. Dijabarkan artinya gini, kan kita ngasih dulu tugasnya itu yang kasus Alek tuh, dari kasus Alek itu kita jabarkan dari 9 langkah itu dulu. Setelah itu paradigma apa yang digunakan itu lebih dalam lagi. Setelah itu dilema etika, prinsip apa yang dari pengambilan putusannya. Baru terakhir tahapan pengambilan putusan terhadap proses pilihan, apakah tepat atau belum gitu sebenarnya. Berarti artinya darinya kasus Alek itu kita jabarkan 9 langkah itu dulu, baru ketiga pertanyaan utama itu gitu sebenarnya. Iya, saya juga setuju kayak gitu. Berarti yang ini kan slide 9, kita tambah slide artinya nggak bisa nih cukup dengan satu slide ini. Berarti kan kita kan ada 9 kasus tuh, 9 tahap, per tahap tuh kita jabarin berdasarkan kasusnya ini kan gitu Pak Man ya? Iya. Terus misalnya apa aja tahap pertama saya belum baca. Tahap pertama tuh apa? Saya kasih ya di sini ya. Terus sabar. Ini. Nih, 9 langkah itu. Kadang ya, bahwa nilai yang bertentangan, nilai apa yang bertentangan, kan gitu dulu Pak Nyoman. Ya, nilai yang paling bertentangan itu kan nilai gininya itu benar salah itu ya, kalau nggak salah ya. Nilai bertentangan, nilai kasihan, nilai apa gitu tuh Pak Nyoman. Mengapa langkah ini penting dilakukan? Pertama adalah langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Kedua, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah ini memang artinya yang pertama itu kita sudah dapat nih menilai nilai yang bertentangan ini, masuknya ini, kasusnya ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu pertama. Itu dulu. Ya, ternyata ini merupakan dilema etika yang terjadi. Kemudian alasannya kita melihat Alek dia harus naik kelas dengan kondisi dia alfa banyak, sesuai aturan nggak sesuai. Siapa yang terlibat di kasus ini? Alek. Itu harus dulu. Ya. Berarti kita sudah dapat. Besok kan ada waktu juga.
Ditambah-tambahin lagi ya. Ya. Ya, baru lantas Berarti apa, pertanyaan misalnya kan gini, yang 9, gini, Halo, kembali 86. kita ke room utama dulu ya. Sudah jam 9 nanti 1 menit. Oh, nggih. Oke. Ya, Iya. ya itu dah. Itu aja secara umum seperti jawaban di LMS itu ya. Nanti Oke. Ibu Rati juga bantu juga jawab ya. Setelah ini Iya, ya. iya. Tambah-tambahin aja. Ya, oke.